Oke, baik, salam. Ya, bagi kita semua yang ada melihat tayangan ini baik di Facebook, di mana saja, ya pertama saya saran, ini kami baru memulai ya, jadi yang pertama tolong dukung di dalam doa, selalu dukung dalam doa. Itu pertama, cara khusus untuk Ibu Pendeta, agar Ibu Pendeta tetap setia mau melayani kita semua walaupun lewat Facebook dan lain-lain. Dan saya percaya itu sangat diberkati. Sangat diberkati baik Ibu Pendeta maupun kita yang mendengar. Saya sendiri yang hadir mendampingi Ibu Pendeta ini juga, saya terus terang jujur sangat diberkati. Karena ini baru pertama kali saya bersama-sama dengan seorang pendeta dan ya, bisa bercakap-cakap seperti ini, ya, bisa bercerita dan menjadi berkat di malam hari ini. Jadi mungkin saran saya itu saja, jangan bosan-bosan ketika channel ini muncul. Mari kita selalu menonton, karena di dalamnya ini pasti ada berkat. Saya kira itu saja dari saya. Air mata
Malam ini kita akan berbagi dan saya mau membagi satu tema yang bagus sekali khusus di gereja kami di GKI Tanah Papua. Di khotbah kami pada hari Minggu kemarin itu kami diajak belajar tentang satu tema, yaitu hidup yang dipulihkan atau pemulihan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam kasih dan sayang Bapa, kami percaya tiap-tiap waktu kami diajar untuk mengenal cinta-Mu di hidup kami, kekuatan-Mu di hidup kami, penghiburan-Mu di hidup kami, hikmat-Mu di hidup kami. Karena itu di kesempatan ini kami akan belajar. Saya Pendeta Melince Wanma bersama-sama dengan tim yang mencoba untuk menggunakan media ini dengan pertolongan Tuhan akan berbagi berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Glenn yang juga sebagai singers, kami percaya Tuhan memberkati. Kami mendoakan signal supaya signal internet bisa berjalan dengan baik sehingga cara yang kami pakai menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Glenn, kita menyanyi lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh Yesus Abadi Kepunyaanku. Yesus
Alkitab di sana. Jadi Bapak kalian bisa bawa supaya kita dua baca Alkitab sama-sama sekalian. Nanti kita dua cerita. Juga untuk Bapak Jimmy, semua yang ada di studio, kalau mau tanya juga boleh supaya kita bisa sharing cerita-cerita tentang bagian Alkitab yang kita perlu belajar sama-sama. Nah, malam ini kita di awal atau di siaran uji coba, di siaran tes, kita akan belajar dari bagian Alkitab yang bagi saya itu satu bagian yang bagus sekali dalam hubungan dengan proses untuk sebuah pemulihan. Ini Alkitab terjemahan baru kah? Oh ya, oke. Kita akan baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 kita akan baca sama-sama atau belajar sama-sama dari ayat 11 sampai dengan ayat 32. Di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya baca ya. Saya baca untuk kita semua. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu ada di bawah tema Yesus, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta benda dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Itu bagian-bagian dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Bapak Glenn, saya mau cerita ke Bapak Glenn juga, jika ada yang melihat di YouTube atau di Facebook kita tentang hidup yang dipulihkan dari cerita tentang anak yang terhilang. Memang kalau kita dua lihat di sini tuh ada tiga tokoh atau tiga pemeran. Yang pertama itu anak bungsu, yang kedua itu bapa, yang ketiga itu anak sulung. Terus ada pemeran tambahan itu hamba-hamba atau pembantu-pembantu. Nah, kalau kita mau belajar tentang pemulihan, itu kita akan banyak bicara di anak bungsu. Nah, Bapak Glenn mari lihat. Anak bungsu itu di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, 13, 14, 15 dan 16 itu dia hidupnya itu senang-senang karena dia ambil hak waris, dia minta hak waris dari dia bapa, warisan yang dia punya dari dia bapa, terus dia pergi ya seperti cerita ini, dia pergi lalu dia jual semua dan sekarang dia senang-senang kembali, senang-senang sendiri dengan semua harta yang dia punya tuh. Sampai kemudian dia alami masalah. Di sini dia tidak punya makanan dan dia pergi kerja sama orang yang peternak babi. Nah, itu situasi di mana dia senang-senang terus dia jatuh ke dalam masalah. Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama itu senang, sukacita, gembira, pokoknya bikin apa saja sesuai mau. Lalu keadaan yang kedua adalah jatuh. Nah, waktu dia jatuh, baru dia mulai mau mengalami satu keadaan yang baik. Nah, karena itu dia dari keadaan susah berusaha untuk pergi menjadi baik. Jadi pemulihan itu artinya kalau dulu tidak baik-baik, maka saat pulih akan menjadi baik. Kalau dulu itu buruk, maka waktu pulih akan menjadi baik. Nah, karena itu contoh yang paling dekat itu misalnya kita biasa bilang begini. Ada kita punya saudara yang sakit, kita doakan supaya cepat pulih ya. Itu toh. Jadi supaya cepat sehat ya. Nah, sehat itu kan lawanan dari sakit. Jadi pulih berarti menjadi sehat. Pulih berarti menjadi baik. Jadi keadaan yang tidak baik berubah atau diubahkan menjadi baik. Itu namanya pulih. Nah, karena itu mari kita dulu lihat di pengalaman cerita tentang anak yang terhilang. Di sini ada tiga cara, tiga hal, tiga langkah yang dilakukan supaya seseorang itu pulih. Berdasarkan konteks cerita perumpamaan anak yang terhilang. Nah, mari lihat. Coba Bapak Glenn baca ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah,
Bapak Glenn, mic ini bagus toh? Oke, Bapak ambil, pegang supaya kedua cerita-cerita tidak over mic. Oke, jadi Bapak Glenn lihat di ayat 17 yang tadi itu, lalu ia menyadari keadaannya. Jadi anak bungsu itu dia sadar toh? Iya. Sadar kalau, saya di sini nih sama lapar sampai mau mati nih. Bahkan untuk makan makanan ampas, makan makanan babi saja saya tidak bisa makan karena tidak ada yang mau kasih. Sementara sapu bapak itu punya makanan banyak di dia rumah, dia kaya. Saya di sini mati kelaparan. Jadi menurut Bapak Glenn apa yang harus dia lakukan di ayat 17 ini? Langkah apa yang penting? Bapak Glenn lihat di Alkitab ayat 17. Ya, ayat 17 dia bilang dia menyadari keadaannya. Oke. Jadi itu sadar. Orang kalau mau mengalami pemulihan, mau supaya dia punya keadaan itu baik, dia harus sadari dia punya keadaan kejatuhan, kegagalan, kekurangan, keterpurukan. Dia harus sadar itu dulu. Berdosa dia harus sadar bahwa saya berdosa, saya gagal, saya kurang, saya terpuruk, saya tidak tahu apa-apa. Harus sadar. Jadi ini yang orang bilang sadar diri. Jangan kok tidak bisa baru kok bikin macam kok bisa. Itu artinya tersadar sampai tidak bisa tapi bikin gaya bisa. Benar. Nah begitu toh. Nah jadi langkah pertama untuk pulih itu adalah menyadari keadaan kita. Nah bagus sekali. Jadi anak bungsu itu dia sadar bahwa saya ini hampir mati lapar. Terus dia sadar yang kedua, sapu bapak itu punya makanan banyak. Dia sadar saya ini sudah berdosa, saya ini salah. Jadi menyadari keadaan kita itu adalah langkah awal dari pemulihan. Nah, kalau sekarang kita dua cerita-cerita keluar nih Pak Glenn. Ada banyak orang Kristen yang kita bilang begini, orang Kristen tapi macam hidup itu tidak kasih lihat bahwa dong itu orang yang percaya sama Tuhan Yesus, atau orang yang mau kasih lihat ke dunia ini kalau mereka itu percaya Tuhan. Begitu toh? Itu kenapa? Menurut Bapak Glenn itu kenapa? Maksudnya mereka tidak mau perlihatkan diri mereka bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Jadi dong hidup tiap hari itu, dong orang Kristen tapi dong punya hidup tiap hari itu ya macam tidak kasih lihat kalau dong orang Kristen begitu, orang yang percaya sama Tuhan. Jadi hidup tukang bakalai, hidup semua mau dorang, hidup misalnya Tuhan bilang mabuk-mabuk. Terus kalau itu suami istri tidak saling menghargai. Kalau itu biasanya juga dalam rumah tangga itu anak tidak hargai orang tua tukang bakalai anak. Jadi keadaan-keadaan itu tidak kasih lihat kalau orang-orang ini percaya sama Tuhan Yesus begitu maksudnya. Jadi dong tidak sadar dong itu orang Kristen. Menurut Bapak Glenn seperti apa? Iya, seperti di ayat 17 ini tadi. Sebenarnya ya mereka setia kepada Tuhan, tapi mereka kembali belum menyadari, maksud saya. Mereka belum menyadari bahwa mereka itu sebenarnya orang Kristen, dan kehidupan orang Kristen itu sebenarnya yang harusnya bagaimana itu yang mereka tidak lakukan. Karena mungkin hanya melihat mungkin saya hari Minggu saya masuk gereja dan lain-lain, saya tiap beribadah. Tapi sebenarnya hari-harinya tidak. Ya, hari-harinya tidak. Jadi hari Minggu pergi gereja, nanti pulang Senin sampai Sabtu kacau lagi. Senin sampai Sabtu pokoknya hidup semau maunya saja. Nanti hari Minggu pergi gereja lagi, begitu mungkin karena mereka berpikir bahwa tidak tahu gimana ya. Firman Tuhan itu bilang roh ini memang penurut tapi kita daging lemah. Iya, mantap sekali, mantap. Mungkin itu kan. Iya, itu juga roh bisa. Roh ini penurut tapi daging ini lemah. Jadi roh memang penurut tapi daging lemah. Daging lemah. Jadi
Itu mantap sekali ya. Jadi oke, roh penurut itu yang hari Minggu pergi bawa ke gereja. Iya, betul. Senin sampai Sabtu daging lemah. Daging lemah. Jadi itu orang yang tidak sadar tuh. Iya. Nah, karena itu kenapa hidup tidak pernah pulih, tidak pernah berpindah jadi baik. Kalau kemarin tahun 2 suka bakalai, sudah hari Minggu tong sembahyang, jadi hari Senin sampai ini berikut itu tong hidup baik sudah jangan berkelahi lagi, atau ya harus ada yang namanya pertumbuhan. Betul. Jadi pulih dari keadaan yang terpuruk, yang kacau, yang tidak bagus menjadi baik, begitu. Nah itu contoh dari hidup tiap-tiap hari. Tapi Bapak Glenn, saya punya satu pergumulan juga dengan keadaan yang harus pulih, itu tentang keuangan. Nah sekarang ini saya lihat bahwa Indonesia secara menyeluruh ini sebenarnya sedang mengalami masalah yang namanya resesi keuangan, ekonomi. Jadi barang-barang itu harga semakin naik, tapi pendapatan kita itu sebenarnya tidak berkembang, biasa-biasa saja, menurun. Jadi uang yang kita keluar itu banyak, yang masuk itu sedikit. Itu yang saya lihat. Sehingga kita bilang begini, aduh kita ini punya masalah ekonomi, masalah keuangan. Lalu kita berdoa, Tuhan kami rindu supaya ekonomi kami dipulihkan, keuangan kami diperbaiki. Kita berdoa seperti itu. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buat kita sebenarnya tidak bisa mengalami pemulihan. Kita harus berdoa, tapi kita punya kelakuan ekonomi, kelakuan konsumtif itu tidak mengalami perubahan. Contoh ya, saya kasih contoh. Harga rokok sekarang berapa? Bapak Glenn pernah merokok toh? Tidak. Oke, jadi untuk yang merokok jangan tersinggung ya. Tapi ini kita mau kasih contoh nih. Tapi dengar-dengar itu mungkin sekitar 3-40-an itu satu bungkus itu. Iya kah? Iya sekitar itu. Lumayan. Makanya teman-teman saya yang merokok yang lainnya, tadinya biasanya saya lihat mereka yang merokok isap rokok surya yang mungkin sekitar 3-40-an, sekarang beralih ke rokok yang paling murah mungkin sekitar 7 ribuan sampai 12 ribu. Mungkin ini karena keadaan ekonomi juga. Iya, itu benar, ya. benar. Bahkan sekarang yang teman-teman yang lain memilih yang itu apa mungkin? Yang gulung. Bilang tabako gulung itu ya, itu memang murah. yang gulung. Ya. Jadi sutra pakai yang pabrik lagi ini iris sendiri. Ya kalau memang mau dipaksakan ke yang pabrik punya itu semahal. Itu sekitar 40 ribu dan lain-lain. Oh, bayangkan ya 40 ribu. Ya. Satu dos itu. Satu dos. Kalau satu hari dia isap rokok satu dos. Betul. Berarti satu hari dia habiskan 40 ribu. Itu kangkung sudah berapa ikat? Yes. Kangkung 4 ikat. Kalau satu kangkung satu ikat 10 ribu. Berarti kangkung 4 ikat. Itu ya. Betul. Itu dia. Jadi ini juga kita harus bilang bahwa kalau kita mempulih dalam keadaan ekonomi kita, maka kita juga harus menyadari apa saja yang membuat sehingga keadaan ekonomi kita terpuruk. Bukan cuma persoalan resesi kita secara menyeluruh di negara ini, karena kita tidak bisa atur negara, kita tidak bisa kontrol sesuatu di luar kita. Tapi kita bisa mengontrol sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ya toh? Ya. Misalnya itu tadi yang kedua cerita rokok itu. Betul. Ya, baguslah. Kemudian Bapak Glenn sudah lihat bahwa Bapak Glenn kawan-kawan yang pemadat itu dong mulai rem-rem sedikit dari yang 40 dong turun sampai pabrik mandiri itu yang gulung sendiri. Pabrik mandiri itu gulung sendiri. Nah, itu penting supaya kita tidak hanya berdoa tapi kita juga melakukan satu tindakan untuk mengalami pemulihan. Nah, itu baru contoh di rokok. Belum contoh di kebiasaan konsumtif yang tinggi misalnya nih. Ada keluarga-keluarga yang keadaan ekonomi memang tidak terlalu bisa sampai menggapai KFC begitu, tapi dong senang bawa dong anak-anak pergi ke KFC. Kalau satu kali terapa-apa lah, itu seperti oke lah, nikmati hidup, jangan terlalu susah. Tapi kalau terus menerus itu bahayanya di ekonomi itu, karena tidak ada uang tapi paksa diri itu. Jadi itu tidak sadar bahwa tidak mampu tapi memaksakan diri. Nah itu juga macam sama dengan ibu-ibu zaman sekarang ibu-ibu zaman now. Keadaan ekonomi susah tapi berjuang glowing. Masih baik kalau glowing itu murah. Iya tuh Pak Jimmy. Iya betul. Tidak apa-apa. Itu sesuatu yang baik. Tapi harus disadari apakah itu
secara ekonomi ibu bisa, oke, kalau bisa oke silakan, kalau keuangannya cukup ya silakan, tapi jangan paksa. Jadi kita harus sadari keadaan kita sehingga kita bisa mengurangi gaya hidup yang bikin sampai keadaan ekonomi kita itu jadi berat, sehingga kita sendiri harus menyadari itu. Nah, itu belajar dari menyadari keadaan. Jadi kalau seseorang mau pulih dia harus sadari keadaan. Nah, itu contoh masih di masalah ekonomi, belum masalah hubungan suami istri. Tuh? Benar. Kalau hubungan suami istri yang sudah tidak sehat nih, ada sakit-sakit sedikit, kalau masih flu, hubungannya masih di tingkat flu, itu mungkin masih terapa-apa. Tapi kalau sudah flu menjalar ke tenggorokan sampai sakit kepala, yang penyakit yang bahaya-bahaya, harus segera disadari. Dan bagaimana pemulihan dalam hubungan suami istri yang sakit itu masing-masing orang harus, suami istri masing-masing harus sadar. Misalnya mungkin istri juga harus periksa dia punya kelakuan, dia punya tindakan, mungkinkah saya yang jadi penyebab, atau begitu juga bapak. Jadi sadar masing-masing, jangan saling mempertahankan. Seperti anak bungsu ini, dia sadari dia kejatuhan sehingga itu memulihkan keadaan. Nah, yang kedua itu dia bukan cuma sadar, tapi di ayat 14 dia bilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, di ayat 18, dan berkata kepadanya. Jadi selain sadar, yang tadi Bapak Glenn kita dua bilang itu, selain sadar, orang yang mau pulih itu harus ambil tindakan nyata. Jangan cuma bilang, oh ya saya sadar, aduh saya harus berhenti berkelahi sama suami misalnya, oh ya saya sadar saya harus berhenti begini, tapi masih tetap saja dia kelakuan sama saja. Kelakuannya diam di tempat. Kelakuan diam di tempat, pikiran yang jalan jauh, tapi kelakuan diam di tempat, ya. Jadi kesadaran itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan, perbuatan yang nyata. Nah, ini juga saya hubungkan dengan apa yang Yakobus bilang, Yakobus pasal 2 itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi sadar tanpa tindakan juga sama saja. Kok sadar di tempat, misalnya seperti anak kecil yang kita bilang, ayo mandi, dia bilang iya mandi, saya mandi, tapi dia tidak pergi mandi juga. Jadi dia cuma bilang, iya mama saya sudah tahu nanti saya mandi. Ya dia sudah tahu dia nanti mandi, tapi dia tidak bertindak untuk mandi, ya toh. Jadi orang kalau mau mengalami pemulihan dari dirinya sendiri, dia harus benar-benar menyadari keadaan dirinya, kemudian mengambil tindakan dari apa yang dia lakukan, yang dia sadari, lalu jujur terhadap diri sendiri tentang keadaan itu. Nah, ini dia bilang begini, ayat 18, dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di ayat 19 sampai 20 dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Jadi sadar, bertindak, jujur, rendah hati. Lihat, dia bilang begitu. Dia bilang, Bapa, saya ini sudah berdosa sama Bapa, juga berdosa sama surga. Jadi mengakui keadaan itu, mengakui salah, mengaku berdosa, lalu jujur. Dan dengan rendah hati dia bilang, Bapak, saya sudah tidak layak jadi Bapak punya anak. Tidak Bapak sudah, Bapak sekarang saya juga jadi satu dari Bapak punya hamba-hamba. Jadi kalau kita itu mau mengalami pemulihan dari diri kita, hal apapun, yang pertama adalah menyadari. Menyadari itu akan menuntun kita kepada pengakuan bahwa saya salah, pengakuan bahwa saya lemah, pengakuan bahwa saya kurang, pengakuan bahwa saya jatuh, pengakuan bahwa itu saya punya
kesalahan. Pokoknya mengaku dengan rendah hati, toh. Karena kalau sadar, ambil tindakan, mengaku, tapi kalau terendah hati, percuma juga ya. Benar, ya. Misalnya kalau ada suami istri yang baku marah, terus saya belajar dari saya diri sendiri, misalnya saya bilang, iya saya salah, tapi tetap bertahan saja. Iya saya salah, ya sudah, saya mengaku saya yang salah. Kalau di dunia modern sekarang itu dong bilang, jangan jadi play victim. Jadi seolah-olah kau yang jadi korban, padahal memang kau yang salah. Begitu, kadang-kadang yang seperti begitu. Sehingga kalau orang mau benar-benar pulih, jangan play victim, tidak boleh. Kau harus tetap jujur, rendah hati, mengakui, sadar, dan ambil tindakan lebih dulu. Jangan tunggu dan bilang, saya sudah mengaku jadi, terserah kau sudah. Begitu ya. Iya, betul. Itu. Nah, itu yang kita dua bisa belajar dari anak bungsu. Nah, di sini kira-kira apa yang Bapak Glenn pelajari juga, atau Bapak Glenn, oh ya, begitu kah? Seperti itu. Coba. Yang menarik dari saya, lain yang cerita-cerita tadi, saya sampai sekarang ini saya sedang berpikir juga. Cerita di Alkitab ini ketika anak bungsu ini dia pergi dari bapaknya, padahal kalau mau dilihat kan ini harta makanan banyak yang berlimpah ya. Nah, karakter anak bungsu ini kalau saya aplikasikan di sekarang ya, kita di tengah-tengah dunia ini kita hidup ini, seringkali kita punya, mungkin anak-anak bungsu juga mungkin kelihatan seperti begitu. Apakah mereka mungkin berpikir bahwa saya punya bapak dan mama ini mungkin paling sayang saya karena saya yang bungsu, atau jadi mungkin buat apa saja mereka bisa buat seperti begitu. Nah, apakah memang mereka mungkin membaca ini dan mungkin mereka ambil langsung begitu, memang anak bungsu kemarin dia pergi dan walaupun nanti dia kembali rasa susah kembali tetap bapak akan sayang saya. Apakah memang begitu kayak yang ada di dalam pikiran mereka? Oke, saya pikir ini sesuatu yang sudah sedikit kita tema itu pemulihan ya. Pemulihan. Tapi Bapak Glenn sudah bagus sekali antar kita untuk pikir tentang kelakuan dari para anak bungsu nih. Betul. Jadi artinya kita mau bilang, oh jadi kayaknya ini cocok-cocok ya Pak Glenn, anak bungsu mungkin kelakuan kayak begitu kah? karena dong pikir, ayah saya bungsu jadi pasti saya bikin apa saja bapak dan mama pasti tetap sayang saya. Nah mungkin itu juga secara psikologi kita bilang atau secara mental itu sesuatu yang ada di jiwa seorang anak. Mungkin bukan cuma anak bungsu, ada anak-anak lain juga, tapi anak yang memperoleh kasih sayang yang lebih. Jadi dia senang sekali, dan khusus dalam konteks ini anak bungsu ini keluar dari kita punya tema pemulihan. Anak bungsu ini melambangkan orang percaya yang mengabaikan kasih sayang Tuhan. Amin. Ya, Bapak itu jadi sudah terima Tuhan punya kasih sayang, tapi tidak menghargai kasih sayang Tuhan, lalu hidup dengan semau-maunya, hidup sesuai dengan dia punya keinginan sampai dia jatuh. Jadi misalnya ini kan anak bungsu, ceritanya dia jual semua akwaris yang dia sudah terima, lalu dia hidup foya-foya, senang-senang. Jadi itu cerita orang-orang yang diselamatkan, kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah diberi kasih sayang, terus kita pergi menikmati hidup ini dengan kasih sayang yang Tuhan kasih, tapi kita benar-benar lupa sama Tuhan. Bahkan kita menjual hak waris anugerah kasih sayang dari Tuhan itu, lalu kita menikmati dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi kasih sayang Tuhan itu kita tidak hargai, karena hak waris itu mestinya dihargai, tapi kasih sayang Tuhan itu kita tidak hargai, lalu kita semau-mau kita, seenak kita, menikmati hidup di luar lagi dari kasih sayang Tuhan. Akhirnya kasih sayang Tuhan itu kita tidak dapat lagi kan, seperti anak bungsu ini. Nah jadi kalau kemudian Bapak Glenn bilang, mungkinkah anak-anak bungsu dong baca Alkitab ini terus dong langsung ambil lurus-lurus begitu, oh ya anak bungsu di Alkitab begitu, jadi kita juga begitu. Tapi tidak. Ini apa ya, perumpamaan yang menggambarkan bagaimana orang Kristen yang tidak menghargai anugerah keselamatan dari Tuhan, yang tidak menghargai kasih sayang dari Tuhan.
berkat-berkat dari Tuhan yang dipakai berfoya-foya seenak-enaknya. Tapi ingat bahwa kalau kau lupa Tuhan, satu kali kau akan jatuh. Jadi jangan bermain-main dengan anugerah kehidupan yang Tuhan kasih, dengan berkat yang Tuhan kasih. Itu Bapak Glenn. Berarti mungkin ya menurut saya pada saat itu ya, cerita di Alkitab apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini, selain dia menyadari dan dia bangkit untuk kembali kepada orang tua, tapi kalau menurut saya sebagai perasaan manusia pasti dia punya rasa malu yang besar juga mungkin. Untuk kembali ini nanti ya tadi seperti takut apa, keluarganya bilang apa, kau sudah habiskan semua baru kau datang ulang nih. Ya seperti yang apa dia kakaknya bilang. Ya pasti dia sudah berpikir saya mau malu atau apa, tetap saya harus bangkit datang daripada saya hidup dalam keterpurukan ini. Saya hidup dalam dosa terus, mau malu tetap saya harus datang mengaku kepada Tuhan dan harus kembali. Amin. Betul. Itu tindakan yang luar biasa. Jadi tindakan luar biasa itu dia sudah siap tanggung risikonya. Itu yang dia bilang, Bapak, saya sudah tidak layak jadi Bapak punya anak. Silahkan Bapak jadikan saya Bapak punya satu pembantu atau hamba. Jadi kerendahan hati, mengaku dosa, menyadari kesalahan, kerendahan. Apapun keadaan kita waktu kita jatuh, Tuhan sama seperti Bapa ini. Itulah dia kita bilang kita punya Tuhan itu Allah yang mengasihi. Ini bagus sekali kalau kita baca di Matius pasal 11 ayat 28, itu Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, orang yang terpuruk, orang yang jatuh, orang yang berdosa, pokoknya orang yang sudah jauh dari Tuhan itu pasti dorang akan mengalami keletihan, dorang akan alami beban-beban berat di hidup, itu pasti. Hidup tidak sukacita, hidup penuh dengan masalah, hidup penuh dengan pergumulan, tidak pernah beres-beres. Itu sudah. Itu karena semua tekanan-tekanan jadi ada dalam situasi itu. Yesus bilang, mari datang. Nanti saya kasih kelegaan untukmu. Karena di sini seperti kita lihat, Bapak itu dari jauh, bagus sekali. Waduh, Bapak itu yang lari datang, sambut dia punya anak. Nah bagaimana dengan kita bapak-bapak zaman sekarang? Bapak Glenn, kira-kira kalau itu Bapak punya anak bagaimana? Ya itu kembali lagi kepada sejauh mana kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Seperti begitu. Puji Tuhan. Karena pasti beda-beda. Kalau bapak-bapak yang mungkin hidupnya di luar Tuhan, sudah, kau sudah kasih habis semua, kau datang untuk apa lagi? Udah pergi. Tapi ketika bapak-bapak yang hidup di dalam Tuhan tahu tentang bagaimana mengasihi, itu saja pasti dia sudah istilahnya sudah dia bisa sambut dia punya anak. Aduh, saya punya seperti tadi dikatakan sudah mati tapi bangkit kembali seperti hidup. Yang pasti dia punya anak pergi, walaupun anak sudah bawa semua harta kekayaan, tapi pasti sebagai orang tua di rumah pasti berpikir, aduh saya punya anak ini nanti bagaimana. Dan pasti kalau dia balik, orang tua yang hidup dalam Tuhan pasti dia akan sambut. Ini bagus sekali. Jadi dari pemulihan itu kita belajar dari pihak anak, lalu dari pihak orang yang bersama, itu dia harus memberi pengampunan. Ya? Kasih juga bukan? Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Buah-buah roh tuh. Iya, buah-buah roh. Iya. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Oke. Jadi kalau saya yang menarik dari buah-buah roh ini, kita keluar sedikit, itu yang tadi kasih panjang sabar, murah hati. Akhirnya karena bapaknya memiliki kasih dan panjang sabar, dia bisa menerima anaknya. Tetapi bagi saya, kalau yang saya sangat tertarik kalau kita belajar dari buah-buah roh itu, yang menurut saya itu penguasaan diri. Itu yang paling terakhir. Karena walaupun kita punya kasih, tapi kalau kita tidak menguasai diri, emosi juga tetap emosi. Kok ada malam juga. Mungkin di dalam keluarga ada tidak saling senang, mungkin dengan anak, dengan istri. Nah, walaupun kita bilang kita mengasihi, tapi kalau kita tidak ada penguasaan diri pada saat itu, mungkin tangan bisa jalan itu. Jadi Bapak Glenn, kami dua kembali lagi ke sini dulu. Kami dua kembali ke bagian ini. Nah, tadi kan kita dua bicara tentang
bagaimana anak itu mengalami pemulihan secara dirinya sendiri. Sekarang dalam hubungan dengan orang lain, dia sudah mengaku dosa, dia sudah mengaku kesalahan, dia sudah rendah hati. Pemulihan itu juga akan terjadi ketika kita mau melepaskan pengampunan. Amin. Jadi bukan soal ya dia anak yang terhilang tadi itu kita belajar pemulihan dari dia, tapi dari Bapa itu kita juga bisa pulih kalau kita lepaskan pengampunan. Nah, dan itu yang Bapak ini dia lakukan. Dan seperti tadi Bapak Glenn bilang, ada buah-buah roh, kasih, dan kemudian penguasaan diri. Nah, orang yang bisa mengampuni kan orang yang menguasai diri toh. Benar, ya. Terang mungkin dia kasih ampun kalau dia masih emosi. Lalu saya pukul kau sedikit dulu baru saya kasih ampun dari belakang. Nah, ini juga tema yang bagus sebenarnya. Oke, mungkin jadi catatan supaya di lain kesempatan kita jadwalkan kalau kita berikut akan bicara tentang bagaimana kelakuan bapak zaman sekarang dan anak zaman sekarang. Wah, menarik. Ini bagus ya. Bagus, karena itu dia. Nah, tadi kan Bapak Glenn bilang kalau bapak-bapak yang di dalam Tuhan, di firman, ya nanti akan seperti ini. Dia punya anak biar salah juga dari jauh dia tetap sambut dia punya anak. Tapi kalau bapak-bapak yang tidak, kok enak sekali ya. Kau suka sih habis, baru kau mau datang kembali lagi. Tidak bisa. Nah, kelakuan-kelakuan begini yang kita harus bicara. Bukan cuma itu saja, tapi mama-mama juga. Di kami mama-mama, anak-anak yang bikin kesalahan, anak-anak yang terhilang lah. Anak-anak yang jauh. Ini kalau contoh di sini anak laki-laki, mungkin anak perempuan yang jatuh. Bagaimana kita sebagai mama angkat dorang supaya dorang pulih dari dompu kejatuhan. Bagaimana orang tua berlaku. Jangan sampai ketemu anak ini dia hilang lama baru dia datang. Dia belum sampai di depan rumah, dia masih di depan pagar langsung terus bilang, "Jangan masuk, pergi, kau terus datang lagi." Itu kita bisa pakai kelakuan yang kayak begitu. Nah, ini juga tema yang bagus yang kita udah rencanakan supaya kita bisa bicarakan lagi. Nah, kalau waktu kita bicarakan itu mungkin kita bisa bikin judul kecil di Facebook kah, di YouTube baru. Kita kasih tahu 2-3 hari sebelumnya supaya kita cerita itu mungkin jadi berkat juga untuk bapak-bapak yang lain. Yang terakhir itu tentang dia kakak yang tinggal di rumah ini. Ya. Itu Bapak Glenn tadi kan Bapak Glenn sudah kasih aplikasi contoh yang bagus tentang anak-anak bungsu yang mungkin dong kelakuan begitu kah? Bagaimana dengan dia kakak ini? Kalau Bapak Glenn mau kasih pikiran seperti itu. Ya, kalau menurut saya ini kakaknya ini mungkin hanya kecewa saja sebenarnya. Dia kecewa karena mungkin anak bungsu ini pergi bawa semua, sedangkan di sini dia bilang dia sama-sama dengan dia punya teman-teman, sekalipun belum mungkin ayahnya atau bapaknya itu bikin syukuran atau pesta sama-sama dengan dia. Nah, kenapa anak bungsu ini sudah kasih habis semua dan kembali? Jadi saya pikir itu hanya mungkin bentuk kekecewaan dari dia sebagai seorang kakak. Tapi ketika dia menerima untuk adiknya itu masuk, berarti kan dia sudah melepas pengampunan juga seperti begitu. Jadi kita tidak boleh lihat yang bagian negatifnya saja. Betul. Tapi kita harus normal juga ya. Artinya ya kasihan juga dia sudah kerja lama dengan dia bapak baru dia bilang, "Bapak tidak pernah satu hari kok juga kasih kambing satu kah, sedang teman-teman lagi bikin pesta." Saya kira itu mungkin hal yang wajar sebagai manusia manusia hal yang wajar begitu. Tapi artinya, kalau dia tidak melepas pengampunan juga kemungkinan dia. Ya, mungkin dia sepukul dia adik kah. Tapi di sini kan memang tidak ada keterangan. Cuma dia kasih tahu sama dia bapak, terus dia bapak bilang, "Tidak apa-apa, aku punya adik itu kan dia sudah mati. Tapi dia hidup kembali." Nah, ini juga bagus sebenarnya. Selain kita ngelihat dari kelakuan kakak itu tadi, itu normal, dia kecewa karena dia sama-sama dengan bapak lama, terus seperti dia tidak dihargai padahal dia suka kerja. Memang bapak bilang, "Kau tinggal sama-sama dengan saya, jadi apa yang saya punya itu kau punya." Itu juga sama seperti kita orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita iri hati dengan petobat baru atau orang yang baru tobat, orang yang baru datang, terus kitong yang lama jadi orang Kristen, jadi kitong rasa kitong sudah. Tapi kitong hampir-hampir lupa juga bahwa kitong jadi orang Kristen, tapi apakah kita merasa bahwa ini juga kita punya? Karena anak bapak bilang,
Apa yang Bapak punya itu kupunya. Tapi kadang-kadang kita pikir, oh saya sudah kerja untuk Tuhan, saya sudah percaya sama Yesus. Lalu bisa jadi hanya kerja untuk Yesus tapi tidak bersama Yesus. Jadi kita kerja untuk Dia saja terus tidak menikmati apa yang kita kerjakan. Jadi tong akhirnya seperti memisahkan diri dari Tuhan. Nah barangkali mungkin itu seperti yang anak sulung itu dia rasa, jadi dia marah. Ini juga tema yang bagus, kita bisa bicara nanti. Lalu satu hal yang saya pikir bagus juga di sini itu tentang anak bungsu yang mati tapi hidup kembali, hilang dan ditemukan kembali. Jadi kalau kita punya hidup itu tidak menghargai, tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan seperti yang seharusnya, maka sebenarnya kita itu hidup tapi mati, ya toh? Benar, ya. Hidup tapi mati karena Bapak dia bilang anak ini dia sudah mati dan sekarang hidup kembali. Jadi waktu kita terputus dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, hubungan di luar dari Tuhan, maka sebenarnya itu kita sudah mati. Mati. Ya. Itu kita sudah mati. Jadi waktu kembali ke Tuhan itu adalah hidup kembali lagi. Jadi seperti tadi Bapak Glenn bilang, dalam keadaan apapun kalau kita sadar malu sekalipun kita tetap harus kembali kepada Tuhan. Bagus sekali ya? Oke. Ada lagu yang bagus itu ya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya, ada lagu itu, terus yang lagu anak bungsu juga ada. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Oke. Baik, sebelum kita dua mengakhiri, mungkin Bapak Glenn mau kasih pesan-pesan, baru nanti kita dua menyanyi lagu Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Ya, nanti ini karena siaran coba, jadi di siaran-siaran selanjutnya sudah kita dua atur lagu semua sehingga itu dijalan dengan baik. Dan terima kasih untuk setiap orang yang ikut kami punya siaran percobaan, bukan pencobaan ya, tapi percobaan, siaran tes. Kiranya itu menjadi semangat dan boleh beri usul saran untuk kami supaya itu mengembangkan kita punya keinginan untuk berbagi kasih sayang Tuhan melalui perenungan dan puji-pujian. Begitu Bapak Glenn. Oke, sebelum kami dua menyanyi, Bapak Glenn mungkin mau kasih pesan-pesan untuk siapa saja yang berkesempatan untuk dengar. Oke, baik, salam ya bagi kita semua yang ada melihat tayangan ini baik di Facebook, di mana saja. Ya pertama saya saran, ini kami baru memulai jadi yang pertama tolong dukung di dalam doa, selalu dukung dalam doa. Itu pertama, cara khusus untuk Ibu Pendeta agar Ibu Pendeta tetap setia mau melayani kita semua walaupun lewat Facebook dan lain-lain. Dan saya percaya itu sangat diberkati, baik Ibu Pendeta maupun kita yang mendengar. Saya sendiri yang hadir mendampingi Ibu Pendeta ini juga, saya terus terang jujur sangat diberkati. Karena ini baru pertama kali saya bersama-sama dengan seorang pendeta dan ya, bisa bercakap-cakap seperti ini, ya, bisa bercerita dan menjadi berkat di malam hari ini. Jadi mungkin saran saya itu saja, jangan bosan-bosan ketika channel ini muncul. Mari kita selalu menonton karena di dalamnya ini pasti ada berkat. Saya kira itu saja dari saya. Oke, kita dua menyanyi Anak Bungsu Pergi. Hafal ya.
hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Kita dua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami hanyalah penabur saja, karena itu kami percaya dalam kasih dan rahmat-Mu, dalam kuasa dan kebesaran-Mu Tuhan, bagian-bagian firman yang menguatkan bagi setiap orang yang merindukannya dan mengambil sarinya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan mengakhirinya. Amin.